kita kan ini berada di akhir tahun ya, akhir tahun Iya. Masehi ya. Kita sudah mau pergantian tahun lagi kan, akan mulai lagi banyak itu Oh yang naik iya. di sosial Iya, media iya, iya. tentang toleransi Iya, dan lain betul. sebagainya. Ah, Nah, ah. kalau dari Ustaz sendiri bagaimana memandang itu? Kalau saya kan begini Ustaz, kita melihat sebenarnya toleransi itu kan artinya kita membiarkan orang Iya. melakukan apa yang dia mau. Nah, tapi terkadang orang dia meminta kita bersikap toleransi dengan kita mendatangi atau ikut merayakan atau ikut Iya. setuju dengan apa yang dilakukan. Bagaimana itu, Ustaz? Ya betul. Jadi yang pertama kita harus pahami bahwa karena ini berkaitan dengan definisi toleransi itu sendiri tadi. Ya, Karena dalam Islam kita tidak boleh membiarkan kemungkaran, ya, tidak boleh, harus dicegah. Tapi ini kembali lagi supaya toleransi ini jangan dianggap keliru. Jangan sampai kita mengatakan harus toleransi, dia katakan, oh, berarti kamu membenarkan agama orang. ya, Enggak. Jadi yang kita maksud pertama, negara kita adalah negara yang menjamin kebebasan setiap umat beragama untuk menjalankan itu. ya. Dan itu berada dalam jaminan pemerintah dan kita tidak boleh membantah ini karena mereka sudah mengatur seperti itu. Kita mau lawan tidak bisa, jangan dilawan. Ya. Ini memang sudah undang-undangnya begitu bahwa tiap-tiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai ibadahnya sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ya. Artinya semua diberikan hak dan Oleh kewajiban negara. yang sama oleh negara. Ya, ini satu. Sehingga kita tidak boleh lagi mengadakan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Bukan kita mau membenarkan agamanya orang, enggak. Cuma karena pemerintah sudah mengatur kita supaya aman ini negeri. Ini satu. Yang kedua, tentang toleransi. Saya ingat ucapannya Kiai Haji Hashim Muzadi. Rahimahullah, semoga Allah mengampuni beliau. Ini dulu ketua atau pimpinan dari NU kan? Beliau pernah mengatakan bahwa toleransi itu bukan berarti orang Nasrani itu harus ikut sholat Jumat atau kita ikut di masuk ke gereja untuk ibadah. Kata beliau. Kalau ini terjadi harus seperti itu, maka yang ada kata beliau bukan toleransi, tapi penistaan agama. Nah ini harusnya difahami. Ya. Ya. Kalau kita ikut-ikutan itu bukan toleransi namanya kata beliau, tapi itu penistaan agama. Bukan keyakinanmu, bukan bagian dari agamamu. Kenapa kamu ikut-ikutan mengerjakan itu, ya kan? Ya. Artinya kalau toleransi, artinya kembali saja ke undang-undang yang diatur pemerintah. Silakan. Itu agamamu, agamaku. Jangan paksa saya masuk ke dalam ranah yang memang saya tidak dibolehkan masuk di ruang itu. Ya. Nah, misalnya tadi kita diharuskan untuk mengucapkan, oh jangan, ini perayaan bukan perayaan saya, ini punya agama lain. Ya, terserah agama itu, kita jangan ikut-ikutan, itu namanya toleransi. Jadi kalau toleransi istilahnya ya, kalau saya minum kopi, kita minum teh, enggak usah dicampur itu kopi dengan teh, ya kan? Iya. Silakan minum tehmu, saya minum kopiku, ya kan begitu. Tapi bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa itu kan hanya sekadar ucapan saja untuk menyenangkan hati, Oh, ya, menjalin baik. silaturahmi? Ya baik, ini ada hal yang menarik di sini. Saya suka ini. Ini kan sebenarnya berawal dari orang-orang yang sebenarnya mereka ini menjadi sasaran atau tumpuan orang-orang, mereka akhirnya jadi figur yang kemudian memunculkan hal-hal yang karena dia adalah figur dan dia punya idealisme sendiri, dia ingin idealismenya ini diikuti oleh orang-orang yang menjadikan dia sebagai figur. Misal mereka nukil fatwa-fatwa dari luar, misalnya Darul Ifta, beliau dari Mesir ya. Sudah nih ya. Sudah beliau. Misal katanya Darul Ifta membolehkan, katanya Darul Ifta Misriya katanya membolehkan itu. Katanya sudah berubah filosofinya, dia bukan lagi ucapan selamat atas kelahiran anak Tuhan, tapi katanya itu hanya adat, berubah menjadi adat aja itu di hari raya. Saya bilang pertama, untuk mengubah makna-makna hukum dalam syariat itu tidak segampang itu, karena kita harus lihat hakikatnya apa. Jadi tadi kalau dibilang ini kan cuma ucapan,
Ya, di Al-Quran itu disebutkan di surat Toha ya. Takadu samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Ya. Hampir-hampir saja langit itu dia runtuh min fawqihin, ke bawah. Ya, maksudnya runtuh. Kemudian bumi itu akan terbelah dan gunung-gunung itu hancur berkeping-keping. Lantaran apa? Mereka anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengklaim da'a di ayah. Di ayah itu artinya klaim saja. Namanya mengklaim. Ya. Mereka mengklaim bahwa anak Allah Ar-Rahman itu punya anak. Ini lantaran apa? Klaim perkataan. Kemudian kalau kita bicara, ini kan cuma perkataan. Betapa banyak dalam syariat ini yang menjadi sah gara-gara apa? Perkataan. Anda kalau mau ijab kabul, diam-diam apa? Iya. Harus apa? Harus berkata-kata kan? Berucap. Talak. Iya. Jatuh enggak talaknya kalau dia coba pendam dalam hati? Enggak jatuh. Sampai dia apa? Ucapkan. Atau dia tulis di air. Dia menulis talaknya itu anti taliqah. Anti taliq. Tapi dia nulisnya di mana? Di air. Dia enggak ucapkan. Dia sambil marah, dia nulis di atas permukaan air kan? Enggak dianggap. Sampai dia apa? Dia ucapkan. Atau kecuali dia tulis di atas kertas, disuruh orang sampaikan nih. Dia apa? Dia ditalak. Ya. Tapi pada dasarnya dia ucapkan. Iya. Demikian juga rujuk. Rujuk kalau cuma dalam hati, hendak dianggap dalam hatinya rujuk. Tapi dia tidak mengucapkan. Atau kalau yang salah satunya dia berhubungan suami istri lagi, ya dianggap rujuk. Yang satunya lagi kalau dia ucapkan bahwa dia rujuk. Ini hanya ucapan. Jadi tidak bisa orang mengatakan kan cuma kata-kata. Orang masuk Islam dengan apa? Kata-kata juga. Dengan mengucapkan apa? Hatta yaqulu atau hatta yashhadu la ilaha illallah. Sampai dia bersaksi dengan lisannya. Atau sebagai lafaz yaqul, sampai dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Coba lihat orang apa namanya yang mau dibunuh oleh sahabat. Sama siapa lagi yang sampai dia nyesal itu? Iya. Karena sudah bersyahadat tapi tetap dia sudah bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tetap tebas dengan pedangnya. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tebas?" Dia bilang apa? Dia hanya berlindung dari apa? Dari pedangku. Sampai dikatakan, "Kenapa kamu tidak belah saja dadanya?" Ini ucapannya. Orang sekadar berucap muslimun hukman. Dia muslim secara apa? Secara hukum. Dia muslim secara hukum. Masalah hatinya enggak tahu kita. Tapi secara hukum apa? Dia sudah muslim, dia sudah mengucapkan. Jadi ini masalah perkataan. Kemudian kita kembali lagi pada definisi iman. Iman itu apa? Ucapan, amalan, dan keyakinan. Ini itu. Nah, kalau iman itu pada 3 poin ini, keyakinan, ucapan, dan amalan, maka lawannya apa? Lawan daripada iman, al-kufru. Maka kekufuran itu bisa pada keyakinan, bisa pada perbuatan, dan juga bisa pada ucapan. Itu kalau kita kembali kepada akidah Ahlus Sunnah, sebagaimana iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan, maka kekafiran juga pada ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Maka orang tidak boleh meremehkan ucapan kufur, kan cuma ucapan ji. Orang saja masuk Islam dengan mengucapkan. Jadi tidak bisa itu kita bilang. Kita ringankan itu perkara. Apalagi tadi ayat yang kita baca sudah jelas. Hanya saja hanya lantaran mereka apa? Mengklaim bahwa Allah itu punya anak. Klaim ini loh. Mau itu keyakinan tidak benar. Nah, dia cuma mengklaim seperti itu. Tapi langit ingin runtuh, bumi ingin terbelah, dan gunung-gunung ingin hancur berkeping-keping. Saking besarnya ini masalah ucapan dia Allah punya anak tadi. Orang selamat hari kelahiran anak Tuhan. Waduh, besar sekali perkaranya itu. Tidak bisa orang meremehkan ini, jangan. Jadi kalau dia berdalil bahwa hanya ucapan, tidak ada yang remeh dalam urusan agama ini, jangan diremehkan. Jangan. Apalagi itu kalimatnya jelas-jelas sangat bertentangan dengan dasar daripada agama kita, bertentangan dengan tauhid yang kita yakini. Ini tadi kalau dalilnya ini kan cuma ucapan, ya kita katakan betapa banyak perbuatan itu yang sah karena apa?
ucapan. Jangan kita ringankan ini perkara. Dan ini bagian dari akidah. Ini bukan lagi persoalan bagaimana dengan kiai, dengan profesor, doktor, kita tidak menjadikan mereka sebagai takaran pijakan di dalam persoalan ini. Sehebat apapun titel mereka, kalau ternyata dia keliru, tetap Imam Malik mengatakan setiap orang bisa diambil ucapannya dan ditolak. Siapapun dia, kecuali kata beliau pemilik kuburan ini itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan orang berargumentasi. Sebagian tabi'in mengatakan kalau sebagian ulama mengatakan kalau dia berbicara, dia bawakan kalamullah, ya pokoknya diterima, dia datangkan ucapannya. Nabi SAW diterima, dia datangkan ucapannya sahabat diterima. Tapi kata sebagian tabi'in, tapi kalau dia datangkan ucapan dari dirinya sendiri, fanahnu rijal, fahum rijal, wa nahnu rijal. Artinya kami dengan mereka tidak sama saja. Tapi kalau yang dia bawakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat wa ala ra'si wal ain, sudah, kita tidak ada pilihan, terima itu. Ini seorang muslim harusnya seperti itu. Persoalan ini masalah akidah ini. Kita kadang kebalik, urusan akidah diringan-ringankan. Urusan dunia malah diberat-beratkan.